Jadi pada tanggal 12 Desember 2023, TikTok Shop kembali dibuka. TikTok mengabarkan para seller dan juga kreator satu hari sebelum pembukaan TikTok Shop melalui sebuah email yang berisikan bahwa TikTok Shop akan kembali dibuka besok hari pada tanggal 12 Desember 2023 jam 9 waktu Indonesia Barat. Isi email tersebut menyebutkan bahwa akan ada campaign dari TikTok, yaitu campaign pertamanya yaitu beli lokal, bersamaan dengan Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas. Sebelumnya, TikTok resmi menutup layanan TikTok Shop pada tanggal 4 Oktober 2023 jam 5 sore. TikTok Shop ditutup karena tidak memiliki izin berdagang bagi e-commerce. TikTok di Indonesia hanya memiliki izin Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing atau KP3A. Banyak pro kontra yang terjadi saat penutupan TikTok Shop. Yang pro terhadap TikTok Shop itu seperti seller dan juga afiliator yang ada di TikTok, karena mereka merasa dirugikan jika TikTok Shop ditutup. Namun ada juga yang kontra terhadap TikTok Shop ini, seperti halnya pedagang kaki lima atau juga pedagang di Tanah Abang. Setelah TikTok Shop resmi ditutup, beberapa waktu kemudian, TikTok mengumumkan bahwa mereka bekerja sama dengan Tokopedia dengan cara mengakuisisi 75% saham perusahaan Tokopedia. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah akan memberikan masa percobaan selama 3-4 bulan untuk penggabungan TikTok Shop dengan Tokopedia. Ia juga mengatakan tujuan utama pemerintah adalah para pedagang bisa mulai kembali berjualan dengan lancar di platform e-commerce usai penggabungan TikTok Shop dan juga Tokopedia. Akhirnya pada tanggal 12 Desember 2023, TikTok Shop kembali resmi dibuka. Sejauh ini TikTok Shop masih berada di dalam satu aplikasi, yaitu di TikTok. Teknis dari TikTok Shop yang baru sama seperti sebelumnya. Yang berubah hanyalah munculnya tulisan pop-up. Service provided by TikTok partnered with Tokopedia. Setelah TikTok Shop dibuka, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, TikTok merupakan social commerce-nya dan Tokopedia merupakan e-commerce-nya. Namun, mereka berdua berada di satu tampilan yang sama. Menurutnya, TikTok hanya menjadi platform untuk promosi, sementara transaksi dilakukan di Tokopedia. Ia mengatakan sistem TikTok Shop yang sekarang hanyalah uji coba, namun perlu diakui banyak pro kontra terhadap kembalinya TikTok Shop ini. Kedepannya, TikTok, Tokopedia, dan grup Goto berkomitmen memberikan manfaat lebih luas bagi para pelaku UMKM di Indonesia dengan memanfaatkan platform e-commerce dan mendorong penciptaan jutaan lapangan pekerjaan baru dalam 5 tahun mendatang. Kembalinya TikTok Shop disambut baik oleh sejumlah pelaku UMKM, termasuk pedagang dari Pasar Tanah Abang. Salah satunya penjual pakaian daster dan pakaian batik di Pasar Tanah Abang. Ia menceritakan, pada Oktober lalu saat tidak bisa lagi berjualan di TikTok, dirinya tetap memanfaatkan platform ini untuk mempromosikan produk-produknya, sekaligus membuat video singkat agar bisa terus menjaga hubungan dengan pelanggan. Strategi ini menurutnya berhasil, karena pada saat fitur e-commerce kembali dibuka di TikTok, ia mencatat angka penjualannya naik. Lalu, terdapat perbedaan pandangan dari Kemenkop UKM yang menilai TikTok masih melanggar aturan main di Indonesia, meski sudah mengakuisisi Tokopedia. Staf khusus Menkop UKM, Vicky Satari, menegaskan bahwa seharusnya TikTok tak boleh kembali menjalankan skema social commerce di Indonesia. Menurutnya, TikTok masih berjualan di media sosialnya. Seharusnya tidak boleh. Secara regulasi dilarang bahwa media sosial adalah platform komunikasi, sedangkan TikTok melakukan transaksi. Vicky berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan serta Kementerian Investasi atau BKPM terkait pelanggaran TikTok ini. Ia kemudian menegaskan pelanggaran regulasi atau perizinan bakal dijatuhi sanksi sesuai pelanggarannya. Hal ini berbeda menurut pakar informasi dan teknologi atau IT. Tony Seno Hartono menilai TikTok berperan sebagai media sosial dan pemasaran atau etalase, sedangkan Tokopedia berperan sebagai loka pasar dan platform transaksi. Ia mengatakan, kalau dari sisi pemrograman, jam app tidak diperlukan dan juga tidak direkomendasi, karena akan mengganggu pengalaman pengguna yang dipaksa harus lompat-lompat ke sistem lain. Terdapat banyak perbedaan atau pro kontra yang terjadi mulai dari internal pemerintah sampai juga masyarakat mengenai pembukaan TikTok Shop kembali. Sebagai netizen Indonesia atau sebagai user pengguna TikTok, kita harus lebih bijaksana dalam menilai suatu masalah, seperti halnya TikTok Shop ini.
Kita harus memandang dari dua sisi, yaitu dari sisi positif dan juga negatif. Kita harus terus mengawal bagaimana perubahan TikTok Shop ke depan, bagaimana efeknya terhadap perekonomian di Indonesia, dan juga kedaulatan negara Republik Indonesia. TikTok Shop yang kembali buka menuai banyak pro kontra. Bagaimana menurutmu? Coba tulis di kolom komentar.